Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi. Sore hari ini saya ingin mengajak kita untuk kembali mendengarkan firman Tuhan dalam kebaktian atau renungan tengah pekan di hari Rabu tanggal 17 Juni 2020. Renungan tengah pekan di hari Rabu ini disampaikan dalam kesaksian surat Paulus kepada jemaat di Roma, dalam Roma pasal 5 ayat 12 hingga ayat yang ke-18. Saya mengajak kita, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang Tuhan kasih, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan ini, untuk kita bersama-sama merendahkan diri dan berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di sore hari ini kami bersyukur kepadamu. Kami diberikan kesempatan di tengah pekan ini untuk sejenak menenangkan diri kami, untuk kembali mendengarkan kesaksian dan merenungkan sabdamu. Oleh karena itu ya Bapa, sebelum kami bersama-sama mendengarkannya, sebelum kami bersama-sama merenungkannya, maka ya Bapa, tolonglah kami, supaya kami dikuasai oleh Roh Kudus, agar kebenaran firman yang disampaikan tidak menjadi bagian yang berlalu, tapi kami sungguh-sungguh dapat menghayati dan menghidupinya. Bersabdalah Bapa di sorga, kami menantikannya dengan setia. Amin. Roma pasal 12, maksud saya Roma pasal yang kelima, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-18, saya bacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Adam dan Kristus, firman Tuhan. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia ini tidak berimbang dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dalam kuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Demikian, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, sabda dan firman yang diperdengarkan kepada kita sore hari ini. Maka berbahagialah kita yang mendengar, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, kita pernah mendengar sebuah peribahasa atau mungkin juga sebuah istilah yang disampaikan dalam bahasa sederhana. Anak makan nangka, bapak kena getahnya. Atau yang sederhana lagi adalah hana caraka data sawala. Anak cilaka, bapak kabawa-bawa. Sebuah joke yang mungkin juga sering kali kita mendengar.
Secara tidak langsung, ungkapan-ungkapan itu ingin mengatakan kepada kita. Secara tidak langsung, apakah itu joke ataukah itu peribahasa tadi, mau mengatakan kepada kita, apa yang dilakukan seseorang di masa lalu bisa jadi itu adalah bagian yang juga akan dirasakan di masa kini. Pemahaman itu sungguh sangat kentara di tengah-tengah kehidupan kita. Pemahaman bahwa apa yang dilakukan di masa lalu berdampak pada masa kini tidak jarang menjadi bagian yang juga sangat berurat akar di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita pada masa kini. Sehingga jika ada hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang buruk terjadi masa kini, itu dipertanyakan. Dulu orang tuanya, nenek moyangnya berbuat apa? Sehingga terjadi pada masa kini. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada saudara-saudara di Roma mau mengingatkan kepada kita, seseorang jatuh ke dalam dosa tidak lepas dari dosa di masa yang lalu. Sehingga dosa yang terjadi di masa lalu oleh karena nenek moyang kita melakukan pelanggaran, maka dikatakan oleh kesaksian bacaan kita, ada banyak orang pada akhirnya juga hidup dalam dosa. Oleh karena pelanggaran itu, oleh karena pelanggaran satu orang, oleh karena keberdosaan satu orang, banyak orang dihukum karena dosa-dosa itu. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, saya tidak ingin mengajak kita untuk jatuh pada pemahaman yang seperti itu. Seakan-akan ada banyak dosa turunan dalam perjalanan hidup kita. Seakan-akan dosa itu menjadi bagian yang menjalar karena pelanggaran satu orang. Saya justru mau mengatakan, siapa yang berbuat dia harus bertanggung jawab. Dan kalau kita mengalami hal-hal yang kurang baik saat ini, bukan berarti nenek moyang kita punya banyak pelanggaran di masa lalu. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, saya mau mengajak kepada kita untuk merubah sebuah pemahaman. Dosa ya dosa. Pelanggaran seseorang ya pelanggaran seseorang. Konsekuensi dari orang itu melakukan pelanggaran, dia akan terima konsekuensinya. Dia akan terima akibatnya. Sebagai orang yang percaya kepada Allah, kita pun juga diingatkan kembali. Kita adalah orang yang berdosa. Saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara adalah orang-orang yang melakukan kekeliruan. Dan oleh karena kekeliruan itu, kita menerima akibatnya. Kita menerima konsekuensinya. Ketika kita melakukan kesalahan dan kita berdosa, maka kita dihukum atas dosa-dosa kita. Namun hari ini, firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita, oleh karena dosa seseorang, maka banyak orang mengalami dosa. Begitu. Tetapi juga sebaliknya, oleh karena perbuatan kasih karunia seseorang, maka semua orang dibenarkannya. Saya mau mengajak kepada kita. Kita dibenarkan karena kasih karunia Allah. Kita dibenarkan karena kemurahan Allah yang rela dan mau berkorban untuk membenarkan kita yang berdosa, untuk membebaskan belenggu dosa dari cengkeraman diri kita, atau dari dosa yang mencengkram diri kita. Kita dibebaskan oleh karena karya dan pengorbanan Kristus. Dengan karya dan pengorbanan Kristus yang telah membebaskan kita dari cengkraman kuasa dosa itu, maka tentu saja Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita diingatkan kembali sebagai orang-orang yang telah dibebaskan dari cengkraman dosa, sebagai orang-orang yang telah dibebaskan dari kuasa dan belenggu dosa. Apa yang akan kita buat? Apa yang akan kita lakukan kemudian? Orang yang dibenarkan Allah dan dipulihkan dari kuasa dosa, sehingga dia tidak lagi harus menjalani hidup dalam kepanaan yang pada akhirnya berujung pada kebinasaan. Tapi sekarang telah dibenarkan Allah dan meyakini bahwa kita akan beroleh hidup yang kekal dalam kasih anugerahnya. Apakah yang akan kita buat? Sebagai bentuk respon kita, sebagai bentuk tanggapan kita, sebagai orang yang telah dibenarkan Allah itu sendiri.
Responnya tentu saja Bapak Ibu dan Saudara-saudara bukan berleha-leha. Bukan mentang-mentang sudah dibenarkan lalu kemudian bebas melakukan apapun. Bukan mentang-mentang sudah diselamatkan lalu berbuat sesuka hati karena besok datang lagi kepada Dia dan pasti dibenarkan lagi, pasti dipulihkan lagi. Bukan bermain-main seperti itu. Tapi orang yang sudah dibenarkan Allah, orang yang sudah dipulihkan dari kuasa dosa, orang yang sudah dibebaskan dari cengkeraman dosa, tentu dia punya tanggung jawab. Tanggung jawab iman, tanggung jawab moral. Tanggung jawab iman. Bagaimana memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan supaya kita tidak lagi jatuh ke dalam dosa. Tanggung jawab iman memelihara relasi yang baik dan utuh dengan Tuhan. Supaya kita tidak lagi terjebak pada kubangan dosa yang sama. Bahkan pada kubangan-kubangan lainnya. Tanggung jawab moral. Tentu saja kita diingatkan kembali. Untuk selalu punya sense of crisis terhadap kesalahan. Sehingga kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama yang pada akhirnya mengakibatkan kita semakin punya relasi tidak baik dengan Tuhan. Kita harus berusaha untuk memiliki sense of crisis yang tinggi. Khususnya adalah krisis moral. Ketika di tengah-tengah kehidupan kita banyak orang. Mungkin juga ada orang-orang tertentu yang selalu mengajak dan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Maka sense of crisis kita harus jalan di situ. Saya sudah dibenarkan Allah. Saya sudah diberikan hidup oleh Allah. Maka apa yang sudah dilakukan oleh Allah dengan membenarkan saya, dengan memberikan saya kesempatan hidup, maka hidup yang Tuhan berikan itu harus diisi dan dijawab dengan hal-hal yang benar pula. Harus dijawab dengan hal-hal yang baik pula. Harus dijawab dengan hal-hal yang justru menghadirkan kemuliaan Allah menjadi nyata. Bukan sebaliknya. Karena sudah merasa dibenarkan, sudah merasa dipulihkan, sudah merasa dikasihi oleh Allah. Lalu kita kemudian bertindak sesuka kita. Yang justru membuat lebur kasih karunia itu dengan hal-hal yang menjauhkan kita dari kehendak Allah sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara, Kristus yang telah menyelamatkan kita, Kristus yang telah berkorban untuk kita, memulihkan kita dari dosa, membebaskan kita dari cengkeraman kuasa maut, maka kita diingatkan kembali. Wujudkanlah tanggung jawab yang benar di hadapan Tuhan. Wujudkanlah panggilan hidup sebagai orang yang telah dibenarkan dengan terus melakukan apa yang baik dan benar di mata sesama. Bukan mentang-mentang sudah dibenarkan, lalu kemudian hidup sembarangan. Tidak, saya kira. Justru orang yang sudah dibenarkan seharusnya dia menyadari betul bahwa hidupnya adalah hidup kedua yang dipelihara oleh Tuhan. Dan hidup yang dipelihara oleh Tuhan itu seharusnya berorientasi untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk melupakan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, pesan firman Tuhan saat ini sungguh sangat tegas. Oleh karena Kristus, semua orang diselamatkan. Oleh karena Kristus berkorban, semua orang dibenarkan. Maka sekarang, sebagai orang yang telah dibenarkan dan diselamatkan, lakukanlah kebenaran itu di tengah-tengah kehidupan kita. Itu sikap yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.